Kita akan belajar sedikit tentang apa sih perbedaan antara roh seorang yatim dengan roh seorang putra. Dan hal ini mungkin terkesan abstrak, terkesan sangat rohani, tetapi saya percaya bahwa kalau kita memahami kebenaran ini, maka kita akan hidup di dalam kemerdekaan firman Tuhan yang akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita. Cara kita berkata-kata, cara kita mengambil sikap, cara kita mengambil tindakan, semuanya dipengaruhi dari apa yang kita percaya tentang status kita di hadapan Tuhan. Dan nanti kita akan lihat beberapa hal memang abstrak, tetapi banyak juga hal lain yang sangat konkret yang kita bisa lihat di dalam kehidupan nyata. Apakah kita yatim piatu atau kita putra? Pada kenyataannya kita semua sudah putra dan putri, tetapi beberapa dari kita masih memiliki roh atau hati seorang yatim. Inilah yang harus terus-menerus kita kikis, minta Tuhan untuk memberikan kita pengertian, pemahaman yang lebih lagi tentang dahsyatnya pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Karena itu mari kita lihat lebih dalam lagi tentang hati seorang yatim dibandingkan dengan hati seorang putra. Klik. Kita akan melihat dua ayat yang kita akan baca sama-sama. Yang pertama diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 18 bagian A, dan juga dibandingkan dengan Roma 8 ayat yang ke-15. Mari kita baca sama-sama 2, 3. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ini sangat kontras, saudara. Karena ayat yang di atas membandingkan seorang yatim piatu, seorang yang tumbuh besar, tumbuh dewasa, tanpa figur ayah, tanpa figur ibu. Tetapi Roma 8 ayat 15 ini adalah pasca kebangkitan dan kenaikan Yesus. Dikatakan kamu bukan lagi budak atau hamba yang mendekati tuannya dengan penuh rasa takut, tetapi hubungan kita dengan Tuhan sekarang adalah seperti hubungan anak dengan orang tua, anak dengan ayah, anak dengan ibu. Dan ini satu gambaran yang sangat-sangat luar biasa, yang seharusnya membuat Anda dan saya sebagai orang-orang percaya hidup di dalam kemerdekaan firman Tuhan. Mari kita dalami lebih lagi terkait dengan apa sih roh yatim, apa sih roh putra. Klik. Mari kita bandingkan antara hati seorang yatim dan hati seorang putra. Sebelah kiri Anda melihat inilah ciri-ciri orang yang masih memiliki hati seorang yatim. Dan di sisi kanan adalah hati seorang putra. Dan yang bagian tengah adalah berbagai aspek yang akan kita bandingkan di dalam hal citra Allah. Sebagai contoh, yang pertama, seorang yatim melihat Tuhan itu hanya sebagai tuan. Bahkan seringkali ada orang Kristen yang melihat Yesus sebagai tuan yang kejam, tuan yang menuai di mana dia tidak menabur, tuan yang suka mencari-cari kesalahan. Kalau Anda orang Kristen yang demikian, masih melihat Bapa sebagai Allah yang murka sampai hari ini, artinya Anda masih memiliki hati seorang yatim. Karena citra Allah sudah berubah.
sejak kenaikan Yesus ke surga, citra Allah hari ini adalah seorang Bapa yang sangat mengasihi kita. Kalau kita menyadari penuh bahwa apapun keadaan kita, Yesus mengasihi kita apa adanya, itu artinya Anda sudah mulai hidup di dalam hati seorang putra. Bukan dalam pengertian bahwa semua orang baik akan selamat. Oh, ini yang lagi ngetren hari-hari ini, pengajaran Kristen progresif. Asal Anda baik, Anda akan selamat, Anda akan masuk surga. Tidak mungkin Tuhan membuang Anda ke neraka. Loh, kenyataannya memang Tuhan tidak membuang siapapun ke neraka. Tuhan menyediakan korban Yesus supaya Anda dan saya yang sedang menuju ke neraka, kita punya alternatif, yaitu surga, rumah Bapa yang kekal. Jadi semua orang yang hidup di dunia ini, semuanya menuju neraka. Jadi bukan Tuhan yang menjebloskan seseorang ke neraka. Itu memang tujuan akhir dunia pada kebinasaan. Tapi justru dengan adanya Yesus, Dia memberikan alternatif. Barang siapa percaya, maka mereka akan mengalami hidup yang kekal dan tidak akan binasa, melainkan akan tinggal di rumah Bapa bersama-sama dengan aku, kata Yesus. Dalam hal ketergantungan di dalam kehidupan ini, seorang yatim itu cenderung independen, mandiri, mengisolasi diri, suka menyendiri. Fellowship tidak penting bagi seorang yatim karena dia sudah terbiasa hidup sendiri. Dia sudah terbiasa mengurus diri sendiri. Bahkan kalau ada orang yang mau menolong dia, seringkali justru dia sakiti. Karena dia tidak biasa berfellowship, tidak biasa bersekutu, maunya menyendiri. Firman Tuhan katakan jangan suka menyendiri, supaya pikiran kita itu tidak aneh-aneh, supaya kita tidak merasa bahwa diri kita yang paling benar dan semua orang salah. Seorang putra berbeda dalam hal ketergantungan. Seorang putra adalah orang yang interdependent. Dia saling membutuhkan. Karena itu dia memandang ibadah sebagai satu sarana di mana dia bisa bersosialisasi. Dia mendapatkan satu kepuasan tersendiri setelah bersekutu dengan saudara seiman. Dan di dalam kehidupannya dia selalu fokusnya kepada kerjasama tim. Ayo kita bangun sama-sama. Ayo kita bergerak sama-sama. Dalam hal teologi, hati seorang yatim hidup mencintai hukum Taurat. Artinya segala sesuatu yang dia lakukan berdasarkan karena harus. Melayani Tuhan karena harus, memberi karena harus. Itu Taurat. Tapi seorang putra di dalam pemahamannya yang sudah mendalam, di dalam teologinya, dia hidup di dalam hukum cinta kasih. Apa sih bedanya Taurat dan cinta kasih? Cinta kasih, Anda melayani bukan karena harus, Anda melayani karena Anda mau. Anda memberi bukan karena harus, takut dikutuk sama Tuhan. Anda memberi karena Anda mau. Hatinya rela, ikhlas. Itu seorang putra. Dia tidak lagi hidup berdasarkan ritual, melainkan hukum-hukumnya Tuhan itu sudah tertulis di dalam loh hatinya. Dan dia menjalaninya dengan sukacita, bukan dengan keterpaksaan.
Dalam hal rasa aman, ya tentu kalau Anda melihat Tuhan sebagai Allah yang murka, yang suka mencari-cari kesalahan, Anda tidak akan pernah merasa damai dan aman sebagai orang percaya, karena sewaktu-waktu keselamatan Anda bisa hilang. Sewaktu-waktu Tuhan bisa menghajar Anda dan menghantam Anda dengan berbagai hal buruk. Makanya dalam hal rasa aman, dia nggak pernah merasa aman. Setiap kali ada doa keselamatan, dia harus mengikuti doa keselamatan. Karena dia rasa, oh saya cuma jaga-jaga, jangan-jangan keselamatanku sudah hilang. Ini cuma just in case. Anda meragukan keselamatan Anda, tidak pernah merasa damai bahwa aku sudah selamat. Kalau hari ini aku tiba-tiba mati mendadak, atau hari ini tiba-tiba pengangkatan karena Iran sudah menyerang Israel, aku yakin pasti masuk ke rumah Bapa yang kekal. Iran sudah menyerang Israel, jadi kedatangan Yesus sudah semakin dekat. Miliki rasa damai, rasa tenang, pasti bahwa kita memang sudah diselamatkan. Haleluya. Jangan pernah meragukan keselamatan kita. Yang menyelamatkan kita bukan manusia, bukan usaha kita, bukan kebaikan kita. Yang menyelamatkan kita adalah pencipta kita. Haleluya. Tepuk tangan bagi Yesus. Karena itu keselamatan bukan berdasarkan apa yang kita lakukan. Memang ada bagian yang harus kita lakukan. Kita percaya, kita mengaku dengan mulut, percaya di dalam hati kita, itu sudah cukup. Roma 10 ayat 9. Tidak ada yang lain. Jadi kalau Anda hari ini masih merasa tidak aman dengan keselamatan Anda, artinya Anda masih seorang yatim. Ini bukan berarti terus kita ini sempurna, tidak ada cacat celah. Justru hal kebenaran ini akan mengungkapkan di mana sih kita, posisi kita seperti apa, status kita seperti apa. Masih adakah hal-hal yang harus kita ubahkan? Kita minta Tuhan untuk transformasi. Ubahkan pola pikir kita. Itulah pertobatan, metanoia. Pembaharuan pikiran kita. Supaya kita semakin mengenal kehendak Tuhan. Dalam hal kebutuhan akan penerimaan, seorang yatim akan selalu berusaha memperoleh pujian, persetujuan, dan penerimaan orang lain. Tapi seorang putra, dia puas. Sekalipun manusia tidak menghargai pelayanannya, manusia tidak menghargai pengorbanannya, tapi dia tahu bahwa dia diterima penuh dalam kasih Allah dan dibenarkan oleh kasih karunia. Di dalam Efesus 1 ayat yang ke-6, kalau Anda melihat terjemahan bahasa Indonesia, saya bacakan sebentar bagi Anda. Di sana dikatakan, terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, di dalam Yesus yang dikasihinya. Dalam bahasa Indonesia, yang dikasihi oleh Allah adalah Yesus. Tetapi kalau Anda membaca di dalam bahasa Inggris, dikatakan bahwa kasih karunia Allah membuat kita diterima di antara orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. We are accepted in the beloved. Kita diterima, kita termasuk, kita diperhitungkan di dalam kelompok orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Itu luar biasa, saudara. Kalau kita hidup dengan roh seorang putra, kita tidak perlu lagi
mencari-cari pujian manusia. Yang penting Anda sudah melakukan yang terbaik, pujian datang dari Tuhan, penghargaan datang dari Yesus. Anda tidak perlu mencari-cari penerimaan orang lain. Haleluya. Klik. Wah, ini kayaknya terbalik-balik ini urutannya. Ya, terus. Klik lagi. Dalam hal motivasi melayani, demikian juga seorang yatim, dia melayani karena butuh, punya prestasi. Jadi pelayanan itu pelampiasan hobi. Itu seorang yatim. Daripada aku nyanyi di karaoke, mendingan aku nyanyi di gereja. Itu artinya Anda masih seorang yatim. Anda merasa bahwa kalau aku melayani Tuhan, Tuhan akan terkesan dengan aku. Tuhan akan terkesan dengan aku lebih daripada Tuhan terkesan dengan orang yang tidak melayani Tuhan. Itu Anda seorang yatim. Atau sebaliknya, tidak ada motivasi sama sekali untuk melayani. Buat apa pelayanan? Itu Anda seorang yatim. Mungkin Anda takut malu karena baru belajar, yang lainnya terlihat sudah ahli. Nggak apa-apa. Perjalanan 1000 mil dimulai dengan langkah pertama. Haleluya. Tapi seorang putra, motivasi di dalam melayani adalah ucapan syukur. Karena dia dikasihi, dia diterima oleh Allah tanpa syarat. Motivasinya berbeda. Makanya dia tidak mencari-cari pujian manusia. Demikian juga motivasi di dalam menjalankan atau menerapkan kedisiplinan rohani. Bagi seorang yatim, disiplin rohani itu wajib. Dan kalau dia sudah melakukannya, dia mengharapkan perkenanan Tuhan. Dia mengharapkan upah dari Tuhan, kalau bisa upahnya instan. Atau sebaliknya, tidak ada motivasi sama sekali untuk menjadi disiplin. Itu Anda seorang yatim. Seorang putra berbeda. Ini yang tadi saya bilang, seorang putra di dalam menjalani disiplin rohani, itu adalah hal kenikmatan, hal kesenangan. Gaya hidupnya memang sudah seperti itu. Bukan lagi terpaksa, bukan lagi harus, tapi karena mau menyadari betapa Tuhan sudah sangat baik di dalam kehidupannya. Tuhan menerima aku apa adanya aku. Jadi kalaupun aku salah, Dia tetap mengasihi aku. Dan Dia akan mengoreksi aku. Dia akan menuntun aku pada jalan kebenarannya. Berikutnya, klik. Motivasi di dalam hal kemurnian hidup. Ini yang tadi saya katakan juga. Seorang yatim berkata hidup kudus itu harus. Supaya kita diperkenan oleh Tuhan. Jadi kalau ini suatu keharusan dan ketika Anda gagal, ada rasa malu yang mendalam. Ada rasa tertuduh. Ada rasa bahwa Tuhan menghakimi aku. Anda menanti-nantikan waktu Tuhan menghukum Anda. Nanti kalau kejadian buruk terjadi, Anda baru merasa lega. Oh, udah selesai penghakiman Tuhan. Karena Anda hidup dalam keharusan. Tapi bagi seorang putra, masalah kemurnian hidup adalah satu kerinduan. Kemauan, keinginan. Karena dia tidak mau ada yang menghalangi. Kita tahu bahwa kita sebagai orang percaya, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kalau kita melakukan kesalahan, tentu hati nurani kita akan
berkata bahwa kamu sudah salah. Dan hati nurani kita akan terusik. Dan seringkali hati nurani yang terusik inilah yang mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Gak bisa dekat, gak bisa intim. Dari sisi Tuhannya sih gak masalah. Dari kitanya, perasaan kita gak enak mau dekat dengan Tuhan. Jadi seorang putra, dia menyadari bahwa kemurnian hidup itu adalah kerinduan. Dia kepengin, dia mau. Dalam hal citra diri, seorang yatim, dia menolak dirinya sendiri, mencari-cari kesalahan dan kelemahan dirinya sendiri, karena dia selalu membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Akhirnya dia merasa dirinya jelek, dirinya kurang, dirinya lemah, dia tidak sebaik orang lain, dia tidak bisa dipakai oleh Tuhan seperti Tuhan pakai orang lain, minder, insecure, dan seterusnya. Sebaliknya seorang putra, dia punya cara pandang yang positif terhadap citra diri, terhadap gambar diri, bahwa dia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Karena itu dia punya kepribadian yang teguh, karena dia tahu bahwa dirinya bernilai tinggi di mata Tuhan. Anda bisa diremehkan oleh manusia, tapi Anda bernilai besar di mata Tuhan. Haleluya. Karena itu tidak ada yang perlu diminderkan. Tidak ada yang perlu dibanding-bandingkan dengan orang lain, karena waktu Tuhan bagi kita berbeda dengan waktunya Tuhan bagi orang lain. Musimnya Tuhan bagi kita berbeda dengan musimnya Tuhan bagi orang lain. Demikian juga dalam sumber kenyamanan. Seorang yatim, dia mencari kenyamanan dalam cinta palsu, dalam kasih yang palsu. Karena dia merasa tidak diterima di lingkungannya, dia mulai mencari cinta atau kasih di tempat-tempat yang salah. Disitulah dia mulai terjerat dengan kecanduan, pelarian diri, selalu menghindari masalah, atau aktivitas hyper rohani. Apa itu aktivitas hyper rohani? Hyper rohani, Anda adalah seorang yang hyper rohani ketika Anda mengukur kasih Tuhan berdasarkan apakah hari ini Anda mengalami hari yang baik atau hari yang buruk. Kalau hari ini Anda bangun pagi, Anda sempat saat teduh, Anda berdoa, Anda baca firman, Anda berbuat baik kepada istri Anda berbuat baik kepada anak-anak Anda. Dengan berjalannya waktu dalam satu hari itu, Anda bermurah hati kepada semua orang yang Anda temui. Dan pada akhir hari, Anda merasa tenang, Anda merasa damai, Anda sempat untuk doa malam, mesbah keluarga, lalu Anda tidur, Anda merasa, oh hari ini Tuhan sayang kepadaku. Besoknya Anda bangunnya terlambat, gak sempat saat teduh, gak sempat berdoa, gak sempat baca firman. Oh, Anda ke kantor buru-buru karena macet, Anda emosi di tengah jalan. Terus Anda merasa hari ini Tuhan tidak lebih sayang kepadaku dibandingkan kemarin. Itu Anda hyper rohani. Anda terlalu ngeroh, tapi salah. Baik kemarin maupun hari ini, kasihnya Tuhan tetap, haleluya. Anda mengalami hari yang baik, Anda mengalami hari yang buruk, kasihnya Yesus tetap atas Anda. Haleluya. Karena itu hiduplah nyaman di dalam pelukan Bapa. Jangan pernah mengukur kasih Tuhan berdasarkan perbuatan kita. Kita sendiri yang salah kadang-kadang. Kita melayani Tuhan,
untuk membayar hutang. Nah itu Anda hyper rohani. Mohon maaf, selama ini kamu kan berhutang sama Tuhan. Nggak ada tuh ayatnya di Alkitab. Anda berhutang bukan kepada dosa, itu satu. Karena itu jadilah hamba kebenaran. Kalau ada kata berhutang, di dalam Roma saya tahu, Paulus berkata, aku ini orang yang berhutang. Tapi dia tidak pernah ngomong, aku berhutang kepada Tuhan. Tidak pernah. Dia ngomong, aku berhutang kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang non-Yahudi. Berhutangnya dalam hal apa? Dalam hal aku sudah menerima pewahyuan, aku sudah tahu kebenaran, tapi aku nggak bagikan kebenaran itu kepada audiensku, kepada orang-orang Yahudi yang lain, kepada orang-orang non-Yahudi yang lain, kepada generasi berikutnya. Aku berhutang nih kepada generasi yang hidup di zamanku maupun generasi penerus mereka. Jadi Rasul Paulus tidak pernah menulis tentang kita berhutang kepada Tuhan. Tidak pernah. Anda dan saya memang berhutang. Kita orang-orang berhutang. Kita berhutang kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Harus perkenalkan kepada mereka tentang kebenaran Injil Yesus Kristus. Itulah hutang yang harus kita bayar. Tapi kita tidak berhutang kepada Tuhan. Mohon maaf kalau saya mengacaukan teologi Anda. Anda terlalu hyper rohani kalau Anda melayani Tuhan dan berbuat baik untuk membayar hutang. Anda tidak akan pernah lunas hutangnya. Haleluya. Bayangkan Anda punya hutang 1 M. Yang dibayar sama Yesus itu 1.000 triliun. Gimana? Anda bayar 1 M aja nggak mampu. Apalagi disuruh mengembalikan 1.000 triliun. Sampai akhir hidup Anda mau jungkir balik bekerja bagi Tuhan, berbuat baik, sampai mati pun belum lunas hutang Anda. Saya tidak mengajarkan kepada Anda kalau gitu Anda hidup suka-suka. Enggak. Kan saya selalu ngomong kalau Anda hidup suka-suka, itu artinya Anda bukan orang Kristen, mohon maaf. Karena orang Kristen, pengikut Kristus yang sejati, dia mau hidup bagi Tuhan. Haleluya. Jadi saya mau kasih tahu kepada Anda, kasih karunia bukanlah kasih karunia kalau harus dibalas. Yang Tuhan berikan kepada kita adalah kasih karunia. Hal itu bukanlah kasih karunia kalau kita harus bayar hutang. Mengerti? Itulah hyper rohani. Ngeroh, tapi tidak sepenuhnya benar. Orang yang dia menyadari bahwa dia seorang putra, dia anak Allah. Sumber kenyamanannya datang dengan menyediakan waktu pribadi di dalam hadirat dan kasih Bapa. Klik. Mari kita lihat dalam hal hubungan dengan sesama. Seperti apa seorang yatim dengan seorang putra. Hubungan dengan sesama seorang yatim penuh dengan kompetisi, persaingan, iri kepada kesuksesan yang Tuhan berikan kepada orang lain. Jabatan mereka, iri. Kenapa bukan aku? Kenapa dia yang dipilih? Padahal belum waktunya Tuhan. Tapi seorang putra, dia rendah hati. Dia bisa bersatu karena dia teamwork. Menganggap orang lain sama berharganya. Bersukacita dalam berkat dan kesuksesan orang lain. Dalam hal menangani kesalahan orang lain. Seorang yatim, dia cenderung menuduh, mempermalukan orang lain.
Sehingga Anda kelihatan benar, kelihatan baik, dan orang lain jelek. Itu seorang yatim yang selalu membutuhkan validasi, supaya dia tidak kelihatan jelek, kelihatan lemah di mata orang lain. Kadang kita sebagai manusia, kita berbuat kesalahan, akui saja kesalahan kita. Tidak perlu selalu melemparkan kesalahan kepada orang lain. Kita yang salah. Masa istri kita yang kita salahkan? Atau sebaliknya, sebagai seorang istri dia salah, suaminya yang salah. Ya aku salah karena dia begini, karena dia begitu. Semua itu pilihan kita kok. Tidak ada satupun di dunia ini yang bisa membuat kita melakukan sesuatu kalau bukan pilihan kita. Kita yang memilih untuk marah. Bukan orang yang buat kita marah. Orang bisa membuat kita marah, tetapi dia tidak memutuskan bagi kita apakah kita akan marah atau tidak. Dia bisa memprovokasi kita, tapi marah atau tidak, itu keputusan kita sendiri loh. Demikian juga dalam hal yang positif, bahagia. Tidak ada satupun istri Anda, anak-anak Anda, cucu Anda, tidak ada yang bisa membuat Anda bahagia. Percaya sama saya. Yang bisa membuat diri Anda bahagia adalah diri Anda sendiri. Tentu bersama dengan Roh Kudus, bersama dengan Tuhan yang memampukan kita. Tapi jangan mengharapkan kebahagiaan dari eksternal. Karena kebahagiaan itu letaknya di dalam. Haleluya. Seorang putra dalam menangani kesalahan orang lain, dia akan menutupi kasih yang sempurna, menutupi segala kesalahan, menutupi sewaktu Anda ingin memulihkan orang lain dalam roh mengasihi dan kelemah lembutan. Bukan kesalahan orang lain malah diumbar-umbar. Kalau perlu orang tahu siapa yang melakukan. Memang terkadang ini menjadi tantangan bagi seorang pengkhotbah ketika mau memakai sebagai contoh bagaimana supaya jemaat tidak tahu siapa pelakunya. Tapi pada umumnya kasih menutupi kesalahan. Makanya di dalam Matius 18, disitulah prosedur Alkitabiah menyelesaikan masalah. 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir, itu bukan ayat doa loh. Itu ayat di Matius 18. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Itu bukan ayat doa. Kalau itu ayat doa, oh kita ada dalam masalah yang besar. Kenapa? Artinya kalau kita doa sendirian, Yesus gak ada. Harus ada 2-3 orang baru aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian juga ibadah, kadang-kadang kan, ya mohon maaf, worship leader suka berdoa. Firman-Mu berkata, karena jemaatnya baru sedikit, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di sana. Kalau lagi sendirian, gak ada Yesus. Makanya kalau lihat ayat, lihat konteksnya. Konteksnya tentang penyelesaian konflik, bukan tentang doa. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Itu ada di bagian lain tentang doa. Tapi di Matius 18 bukan tentang doa. Anda mengikat kemudian terikat di surga, enggak. Itu berbicara tentang Anda menyelesaikan konflik. Kalau sudah setuju, ayo kita ikat perjanjian. Ayo kita buat rekonsiliasi. Apa yang Anda ikat dengan pihak yang berkonflik, itu terikat di surga. Tuhan mengakui, oh ini orang sudah damai, terikat di surga. Tapi kalau di bumi Anda bilang, sudah kita pecah kongsi. Kau jalan ke utara, aku ke selatan. Apa yang terlepas di bumi, Tuhan juga bilang, aku setuju.
Pisah aja. Konteksnya konflik, bukan pertemuan ibadah. Haleluya. Jadi secara prosedur Alkitabiah, penyelesaian konflik dimulai dengan 4 mata. Kalau tidak juga selesai, baru bawa penatua, bawa majelis. Itu pun tidak selesai, bawa ke gereja, bawa ke jemaat. Jadi tidak ada, kemudian baru setelah itu muncullah ayat, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Konteks di dalam ayat Alkitab itu nggak mungkin. Tuhan ini Tuhan yang tertib kok. Dia tidak suka dengan kekacauan. Makanya kalau baca ayat harus baca konteksnya apa. Jangan comot asal kita suka. Haleluya. Saya kok jadi ngomongin itu ya. Nggak ada di catatan saya, saudara. Klik. Mudah-mudahan Anda belajar sesuatu. Pandangan terhadap otoritas. Nah, ini saya pikir sudah jelas ya. Seorang yatim melihat otoritas sebagai sumber penderitaan, tidak percaya pemimpin, dan hatinya kurang mau tunduk. Dia sangat menentang yang namanya otoritas dalam hidup, karena dia biasa menyendiri, dia biasa urus diri sendiri, dia tidak mau orang lain campur tangan dalam hidupnya. Karena itu setiap ada otoritas, dia anggap otoritas itu sebagai ancaman yang mau mengontrol hidupnya. Karena itu sangat sulit untuk berserah kepada Tuhan, kepada rencana Tuhan. Berbeda dengan seorang putra. Seorang putra, dia penuh hormat, dia tunduk, dia melihat pemimpin sebagai hamba Tuhan yang dipercayakan untuk berjaga-jaga atas jiwa kita, untuk kebaikan kita. Kalau kita perlu jukrah, petunjuk dan arahan, ada pemimpin yang bisa kita tanya masukannya. Atau kalau kita salah, ada yang mengkritik, ada yang mengkoreksi. Pandangan terhadap teguran. Seorang yatim dia sulit menerima teguran, karena dia merasa dia harus benar, sehingga perasaannya mudah tersinggung, menutup diri terhadap segala jenis disiplin. Karena dia merasa benar dan dia harus benar. Tetapi seorang putra dia menerima teguran sebagai berkat dan kebutuhan dalam hidup, sehingga kelemahan dan dosa bisa terekspos. Karena kita semua punya yang namanya blind spot, sisi yang kita sendiri tidak lihat, tapi orang lain bisa lihat. Itu perlu untuk diekspos supaya bisa kita matikan. Saya hampir selesai. 2 slide lagi, kurang lebih. Klik. Dalam hal ekspresi kasih, seorang yatim dia akan mengekspresikan kasih, tapi sifatnya bersyarat. Tergantung bagaimana orang lain memperlakukan dia. Seperti itulah dia akan mengekspresikan kasihnya. Dia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dulu, baru dia pikirkan orang lain kalau ada sisa. Tapi seorang putra, dia terbuka, dia sabar, dia penuh kasih, karena agenda hidupnya meletakkan orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Bukan berarti terus kita tidak mengurus diri sendiri. Tentu kita harus mengurus terlebih dahulu diri kita sendiri, supaya kita bisa menolong orang lain. Tapi kalau seorang yatim, sekalipun kebutuhannya sudah terpenuhi, belum tentu dia mau menolong orang lain.
Karena dia bahkan mungkin tidak pernah memikirkan orang lain. Dalam hal merasakan hadirat Tuhan, seorang yatim, dia bersyarat, dia merasa jauh. Kalau lagi, yang tadi saya bilang, kalau dia lagi mengalami hari baik, dia merasa Tuhan itu dekat sekali. Tapi kalau dia lagi mengalami hari yang jahat, seperti dikatakan dalam Alkitab, dia merasa Tuhan itu jauh. Tapi seorang putra, dalam keadaan apapun, bahkan semakin dia terpuruk dalam hidup, dia merasa Tuhan itu dekat, Tuhan itu intim dengan dia. Dalam hal kondisi, seorang yatim itu punya keterikatan terhadap hal-hal dunia, hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, keinginan daging, keinginan mata, kesombongan hidup. Tetapi seorang putra, dia hidup di dalam kemerdekaan yang Yesus sudah bayar lunas. Dia tidak pernah terancam dengan orang lain lebih diberkati daripada dia, lebih dipakai oleh Tuhan daripada dia. Dan posisi, dalam hal posisinya di hadapan Tuhan, seorang yatim dia merasa sebagai hamba, budak. Dan itu saja. Kalau dikatakan kamu itu sahabat loh, oh tunggu dulu. Apalagi kamu itu anak loh, oh tunggu dulu, aku ini hamba, aku ini budak. Oh itu memang benar, kita semua hamba Tuhan. Tapi kita juga punya dimensi yang lain. Kita punya dimensi sahabat. Yesus menyebut kita bukan lagi hamba, tetapi sahabat. Makanya muncul God's Friends for the Nation di gereja Mount Hermon. Karena kita sahabat. Kita bukan hanya sahabat, tetapi kita anak. Bukan hanya anak, tetapi kita juga mempelai. Haleluya. Jadi semua dimensi ini kita punya. Kita nggak melulu hamba. Ada waktunya kita bergerak dalam hamba. Sebagai budak, pada saat kita melayani, kita harus memiliki roh hamba. Tapi ketika berinteraksi dengan Tuhan dalam pribadi, dalam kondisi setting yang hanya private dengan dia, kita anak. Datanglah kepada Tuhan, bukan sebagai hamba kepada tuannya, tetapi anak kepada bapaknya. Haleluya. Sedangkan seorang putra sudah jelas, dia putra, dia putri. Anak Anda habis berbuat salah, kalau masih punya roh anak, dia nggak akan takut untuk mendekat kepada Anda, sekalipun dia habis berbuat salah. Kadang-kadang anak kita sudah makin dewasa nih. Nah, mulai kan mereka mengerti yang namanya rasa bersalah, rasa tertuduh. Demikian juga dengan kita. Seringkali kita semakin mengerti kekristenan, tapi karena pengertiannya kurang tepat, kita salah persepsi tentang Tuhan. Pada saat kita salah, itulah saat yang tepat Anda datang kepada Bapa Anda. Bukan malah menjauh, bukan malah takut. Tapi memang itu tendensi manusia. Sejak di Taman Eden, ya kan? Berbuat salah dia takut. Tapi Tuhan tetap mencari dia. Ketahuilah ketika Anda berbuat salah dalam hidup, Tuhan tetap mencari Anda. Haleluya. Klik. Terakhir. Slide yang terakhir, ada 2 aspek lagi terkait dengan perbedaan antara hati seorang yatim dan hati seorang putra. Dalam hal visi, bagi seorang yatim, visi itu adalah ambisi rohani.
keinginan untuk berprestasi, untuk mendapatkan pengakuan. Bahkan dia rela untuk memperjuangkan, sampai sakit pun, sampai menderita pun, sampai keluarga berantakan pun, sampai karir gak jelas pun, dia tetap perjuangkan ambisi pribadinya. Keinginan untuk dilihat dan diperhitungkan sebagai orang dewasa. Tapi seorang putra, karena dia sudah mengalami penerimaan dan kasih Bapa yang tanpa syarat setiap hari, maka dia hanya mau menjadi duta. Bagaimana aku bisa menjadi wakilnya Tuhan di dalam mengekspresikan kasih kepada semua orang di sekitar kehidupan kita, menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang terakhir, tentang masa depan seorang yatim. Dia akan merebut apa yang bisa dia raih. Dia nggak peduli orang lain. Dia punya mentalitas takut kekurangan, takut kehilangan. Jadi kalau dia makan sama-sama, seorang yatim itu dia akan ambil sebanyak-banyaknya untuk dirinya sendiri. Takut gak kebagian. Dia tumpuk piringnya sampai setinggi gunung. Gak peduli orang di belakang, gak peduli orang di sekitar. Pokoknya nanti habis atau enggak, itu urusan di belakang. Yang penting aku ambil yang aku bisa. Tapi seorang putra dia akan secure, karena dia ahli waris. Dia tahu dia ahli waris. Kalau Anda ahli waris dalam keluarga Anda, kira-kira perlu nggak berebut harta? Apalagi sudah ditulis nih, surat wasiatnya sudah ditulis bahwa Anda, nama Anda, niknya berapa, Anda adalah ahli waris dari keluarga ini. Perlu nggak rebutan harta? Tidak perlu. Tapi kalau Anda tidak merasa secure, ya itu yang terjadi. Roh yatim mendominasi, takut kehilangan warisan. Padahal semua Tuhan yang ngatur. Haleluya. Jadi Anda bisa lihat dari berbagai aspek yang sudah kita bicarakan bahwa betapa pentingnya kita menyadari bahwa kita bukan lagi yatim piatu. Kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus memberikan kuasa kepada Anda untuk hidup sebagai anak, sebagai putra dan putri. Tidak perlu takut minta apapun kepada Tuhan. Tidak perlu takut mendekat kepada Dia. Tentu kita harus menghormati Dia seperti anak menghormati bapaknya. Itu benar. Tapi bukan dengan ketakutan. Rasa-rasanya Tuhan itu Tuhan yang murka, yang harus ditenangkan dulu. Itu mungkin Bapa Anda di dunia. Tapi tidak demikian Bapa di surga. Murkanya yang menyala-nyala sudah terpuaskan dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Dan Dia sudah cukup sampai di situ saja kemarahannya. Nanti kalau mau ngomong tentang murka Allah setelah gereja mengalami pengangkatan, dan puji Tuhan, kita tidak akan ada di dunia ini untuk melihat murka Allah dicurahkan atas dunia ini. Haleluya. Karena itu berjaga-jagalah, hiduplah terus melekat dengan Yesus, dan hiduplah sebagai putra dan putri Allah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.